Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dukung kami dengan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi, dan juga edukasi. Bagi Anda yang sudah mendukung kami selama ini dengan subscribe dan juga membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Dan semoga Anda selalu diberkahi rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang berlimpah. Yuk kita mulai market review untuk perdagangan hari ini 12 Agustus 2020. Ternyata di antara peperangan antara menguatnya saham bank dan melemahnya komoditi, saham-saham komoditi, khususnya saham-saham yang berbasis komoditas emas, hari ini saham-saham bank yang perkasa memenangkan pertempuran dan mengangkat IHSG, menembus resistennya di 5190. Hari ini kalau kita lihat IHSG ditutup menguat 43,286 poin, malah 0,83% ke 5233,452. Jadi IHSG menembus resistennya. Apakah ini tandanya IHSG akan melanjutkan atau membuat tren bullish setelah cukup lama berkonsolidasi dengan mulai banyaknya berita positif tentang vaksin? Hari ini kalau kita lihat jumlah transaksi yang terjadi adalah 11,322 triliun. Transaksi kembali besar. Dan kalau kita lihat hari ini setelah sekian lama akhirnya asing atau foreign kembali bisa mencatatkan net buy. Hari ini net buy asing atau net buy foreign memang tidak begitu besar, hanya 142,87 miliar. Tapi ini adalah mudah-mudahan pertanda angin baik bahwa asing akan kembali masuk ke saham-saham bank dan menggerakkan kembali indeks harga saham gabungan kita. Saham yang paling banyak dibeli asing adalah saham sejuta umat BBRI dengan 218,7 miliar, kemudian BBCA 106,5 miliar, kemudian Indofood 56 miliar, Astra Internasional 29,8 miliar, dan HM Sampurna 18,8 miliar. Sedangkan saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing adalah TLKM 116 miliar, TOER 64,7 miliar, ya, TOER dan TLKM ini terus dijual asing. Kemudian GGRM 17,7 miliar, ERA atau ERAA dengan 14,4 miliar, dan Ramayana atau RALS dengan 12,6 miliar. Kalau kita lihat kurs rupiah hari ini melemah terhadap US dollar sebesar 132 poin atau 0,9% seiring dengan kuatnya DXY. Dan kalau kita lihat emas saat ini sudah mulai memantul atau rebound ke 1946 atau naik 1,64% setelah hari ini emas sempat menyentuh titik terendahnya di 1862. Jadi reboundnya cukup lumayan. Dan harga emas untuk di pasar rupiah sendiri di 928.711. Ini merupakan harga dari Antam untuk membeli emas kita, bukan Antam menjual ya. Jadi kalau di emas antara harga beli dan harga jual ada selisih yang cukup jauh, 100.000. Jadi lumayan. Jadi kalau kita mau investasi emas belum apa-apa, kalah di orang bilangnya spread atau selisih. Ya, selisihnya cukup besar. Oke, kalau kita lihat posisi saat ini, indeks Asia tadi sudah selesai perdagangannya semua. Indeks Nikkei 225 yang tadi pagi sempat memerah malah membalik hijau, positif 0,41% atau 93,721 poin ke 22.843,961. Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 1,42% atau 353,340 ke 25.244,019.
Shanghai Composite Index adalah satu-satunya yang melemah, minus 0,63% atau 21,02 poin ke 3319.270. Straits Times Index Singapura menguat 0,53% atau 13.480 ke 2557.630. Lalu pasar Eropa yang kemarin mengalami penguatan cukup signifikan, hari ini bergerak mix dengan FTSE 100 Index London menguat 0,58% atau 35.870 ke 6190.210. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 0,18% ke 23.710 poin atau ke 12.919.500. DXY atau dolar indeks melemah 0,04% ke 93.590 dan Dow Jones Future kembali perkasa menguat 0,88% atau 243 poin ke 27.857. Kalau kita melihat saat ini dengan rally-nya IHSG, saham-saham bank yang naik dan IHSG sudah naik 3 hari berturut-turut, adalah sangat wajar besok bisa terjadi koreksi karena ada aksi take profit atau yang disebabkan oleh ada yang mengambil keuntungan. Tapi kalau kita lihat arah market US saat ini dan melemahnya kembali di XY, ada kemungkinan IHSG besok masih bisa melanjutkan penguatan 1 hari lagi. Jadi kalau untuk di titik ini sampai saat ini kami hanya berani mengatakan 50% karena sudah 3 hari berturut-turut IHSG mengalami penguatan cukup tajam. Jadi kita hanya memberikan sign 50% IHSG akan menghijau. Tapi bila saham-saham saham-saham bank yang dibeli asing seperti BRI dan BCA besok kembali akan diborong asing, maka bukan nggak mungkin IHSG akan kembali naik pada esok hari. Demikianlah market review untuk perdagangan hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus untuk mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa bahagia.